Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya banggakan dan saya hormati seluruh jamaah kajian Ahad pagi di masjid yang kita cintai ini, yang beberapa waktu yang lalu sempat kita menghentikan sejenak untuk mengikuti ketetapan pemerintah untuk menghentikan segala bentuk aktivitas yang menyebabkan kita berkerumun. Alhamdulillah saat ini kita bisa mencoba untuk bersilaturahim kembali guna untuk menambah amal kebaikan kita dalam bentuk mencari ilmu dan juga menyambung ikatan saudara dengan sesama muslim, sesama orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas hadis yang mengajarkan kita untuk bisa mensyukuri nikmatnya Allah, atau bagaimana cara bisa menikmati hidup. Tema ini saya angkat karena seminggu yang lalu saya didatangi oleh seorang saudara. Dia adalah teman, sebetulnya teman mahasiswa saya S3, tapi juga saya anggap saudara karena keakraban yang sangat luar biasa. Saking akrabnya seperti saudara, dia tahu apa kesukaan saya dan dia tahu untuk beli makanan itu di mana. Jadi makanan kesukaan saya itu belinya di mana, dia sampai tahu. Nah, itu kan saking dekatnya hubungan kita. Nah, dari teman ini saya kemudian kenal dengan seseorang yang dia usahanya adalah membuka jasa travel umroh. Bapak Ibu, selama Covid ini kita tahu bersama bahwa umroh hampir tidak ada yang bisa diberangkatkan jamaahnya, kecuali ada beberapa kali dihentikan. Itu pun pesertanya spesial, peserta yang sangat spesial. Nah, salah satu teman ini setahun full tidak bisa berangkat umroh dan tidak bisa membawa jamaah. Dan saya juga banyak punya teman yang buka usaha yang sama, macet semuanya, usaha ekonominya macet setahun full. Sehingga ada beberapa karyawannya yang dihentikan karena tidak mampu memberi gaji selama masa pandemi. Hanya ada pengeluaran, tidak ada pemasukan, tentu tidak imbang. Yang masih muda masih punya kesempatan untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain, meskipun itu juga sama sulitnya, karena di daerah saya banyak sekarang ini juga menjadi pengangguran. Sementara yang usianya sudah di atas 50 tahun, tentu sulit baginya untuk mencari pekerjaan baru. Maka yang usia di atas 50 tahun ini mengatakan kepada salah satu pemilik travel, senang bersama, susah bersama. Dulu kita punya jamaah berangkat bersama, sekarang kita tidak punya jamaah, kita urusi bersama. Cari bosi travel sing diurusi opo, urusi bersama itu tidak ada. Nah, salah satu teman tadi itu, Bapak Ibu, harus bercerai dengan istrinya. Istrinya minta cerai karena selama 1 tahun ini tidak bisa memberi nafkah. Minta cerai sudah. Anaknya 2, yang paling besar itu baru kelas 4 SD. Itu kan berarti belum lama menikahnya. Nah, 1 tahun tidak ada kemampuan untuk memberi nafkah. Ya, karena tidak ada kepastian kapan bisa berangkat.
Dia mengatakan seandainya saya dulu tahu bahwa COVID ini sampai 1 tahun lebih, tentu saya segera beralih dari pekerjaan jasa travel ke usaha yang lain. Tetapi kita kan tidak tahu kalau sampai 1 tahun. Perkiraan kan cuma 3 bulan saja. Ternyata 1 tahun lebih. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tetangga saya kemarin mendatangi saya, Ustadz, apakah boleh saya protes kepada malaikat? Ya apa malaikat diprotes itu bentuknya? Sampai pernah ketemu malaikat kok mau protes ke malaikat itu? Kenapa sampai kok pingin protes kepada malaikat? Selama COVID ini saya dihentikan dari tempat bekerja dan saya sudah membuka usaha sendiri, yaitu warung. Saya tahu karena tetangga saya anaknya 2 kuliah, dua-duanya kuliah, tentu biayanya banyak karena tidak mendapatkan beasiswa dan itu masuknya jalur mandiri. Kalau jalur mandiri itu Bapak Ibu biayanya SPP-nya paling tinggi. Lalu kenapa? Katanya kalau kita ini rajin berpuasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud, dibukakan oleh Allah pintu rezeki. Ini jangankan pintunya, lokasinya saja Anda nggak tahu gimana terbuka pintunya. Sementara saya ini sudah puasa Daud, tidak hanya Senin Kamis tetapi puasa Daud. Kalau pas puasa Daud, waktu berhenti, misalkan hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak, ketemu mestinya hari ini tidak berpuasa itu hari Senin atau Kamis, saya berpuasa. Saya niati puasa Senin Kamis. Maka ekonomi saya tidak berkembang seperti yang dijanjikan atau disampaikan oleh orang-orang itu. Ekonomi saya tetap, saya kesulitan di bidang ekonomi, istri saya juga sulit dinasehati, anak-anak saya juga tidak ada menjadi anak yang nurut kepada orang tua. Maka saya ingin protes kepada malaikat. Waduh, malaikat sopo sing ngate sampean protes itu? Malaikat pembagi rezeki. Sopo jenenge engko gak ngerti. Ya, gak tahu. Akhirnya saya tanya begini. Misalkan saya ini mengaku kepada sampean telah melakukan atau telah beramal soleh. Jadi saya baru saja melakukan perbuatan itu masuk kategori amal soleh. Perbuatan yang saya lakukan itu disebut soleh. Versi saya, apa versi sampean, apa versi Allah? Versi saya orang yang melakukan, atau versi sampean yang melihat saya melakukan, atau versinya Allah, perbuatan itu disebut dengan soleh. Mikir dia, iya nek menurut sampean kok cek enak ya sampean ngelakoni terus langsung diklaim soleh, cek pede ini. Kalau saya yang mengklaim, saya nggak tahu hati seseorang. Berarti siapa yang mengklaim yang soleh? Allah. Dah sama puasa sampean, puasa Daud Senin Kamis itu sampean klaim sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah betul-betul sudah diterima oleh Allah ataukah belum? Siapa yang tahu? Oh iya. Nah iya. Lalu kalau sampean protes kepada malaikat tuh bunyi redaksinya seperti apa protesnya? Bunyi redaksinya, bingung dia. Akhirnya pamit pulang, wis ketemu sampean uripku tambah ruwet, aku tak mulai. Pulang. Ini bentuk beberapa saudara kita yang tidak bisa menikmati hidupnya. Maka suatu saat, dan kisah ini sangat populer, di mana saat Nabi ini menjelang akhir hayatnya, beliau pernah menangis. Dalam tangisannya itu beliau menyebut umatnya, ummati. Dalam hadis kita temukan bahwa beliau saat menangis
menyebut ummati itu sambil membaca 2 ayat. Satu ayat adalah doanya Nabi Ibrahim yang bunyinya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, banyak sekali manusia ini yang tersesat. Banyak yang tersesat. Buktinya tidak semua manusia mengikuti ajaranku yang engkau sampaikan kepadaku. Maka barang siapa yang mengikutiku, mereka akan menjadi bagian dari umatku, dan mereka pasti akan menjadi umat yang selamat. Tetapi jika mereka ingkar, mereka tidak mau menjadi bagian dari umatku, itu kan harus mestinya diadab, mestinya. Tetapi doanya Nabi Ibrahim, maka engkau maha pengampun. Nabi itu mendoakan komunitas yang tersesat itu agar diampuni oleh Allah. Sampai begitu Nabi. Jadi doanya Nabi itu ingin umatnya semuanya selamat. Ingin semua umatnya selamat. Luar biasanya Nabi. Dan itu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah ayat yang juga merupakan doa, tetapi doa yang dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam. Bunyinya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau azab orang yang tidak mau mengikuti ajaranku yang engkau sampaikan kepadaku itu, maka kalau engkau hendak mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu hambamu, makhlukmu, engkau yang menciptakan. Masa engkau yang menciptakan, engkau juga yang mengazabnya. Itu kan doa juga supaya dosa-dosanya tetap diampuni. Doanya Nabi itu begitu. Nabi Ibrahim menginginkan agar supaya umat-umat yang tersesat itu diampuni dosanya oleh Allah. Nabi Isa juga demikian. Wa in taghfir lahum, tetapi jika mereka yang tidak mau taat kepada ajaranmu yang aku sampaikan kepada mereka, kalau engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau itu maha bijaksana. Maha bijaksana itu mestinya orang yang taat mendapatkan surga, orang yang ingkar mendapatkan neraka. Kalau engkau maha bijaksana, mereka harus engkau azab, mestinya ya. Tetapi kalau engkau azab, mereka itu makhlukmu. Lah iki karepe apa Nabi Isa iki? Mestinya kalau orang itu tidak beriman harus diazab, karena Allah itu maha bijaksana. Tetapi jika mereka ini engkau azab, ya Allah, mereka itu hambamu, makhlukmu. Loh kan repot. Iki dikongkon sajane Nabi Isa ini ngongkon aku ngazab apa ngongkon aku mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, kalau saya jadi Tuhannya itu bingung. Karpe opo. Tapi intinya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan yang lainnya menginginkan semua hamba Allah ini diampuni dosa-dosanya. Maka saat itulah Nabi juga berdoa sambil menangis, ummati, ummati. Mohon kepada Allah agar supaya umatnya Nabi Muhammad termasuk kita ini, agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah dan kita tetap dijauhkan dari siksa api neraka. Ummati, ummati. Yang diingat itu umatnya. Padahal saat itu ahli bait keluarganya sedang menunggui, tapi yang diingat adalah umatnya, bukan keluarganya. Nah, di saat menangis begitu, maka Allah kemudian memanggil malaikat Jibril. Faqala Allahu azza wa jalla, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad. Kamu ke sana, pergi ke Muhammad sana.
Tanya kepada dia itu kenapa dia menangis. Meskipun Allah Maha tahu kenapa Nabi Muhammad menangis. Tetapi Allah memanggil malaikat Jibril dan memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad. Idhab ila Muhammad. Pergi kamu ke Muhammad. Wa rabbuka alam, Allah Maha tahu sebetulnya. Fasalhu, tanya kepada dia itu Muhammad. Ma yabkika, apa yang membuat kamu menangis wahai Muhammad? Tanya kepada Nabi Muhammad itu. Fa'atahu Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Fasa'alahu, dan bertanya kepada Nabi Muhammad apa yang menyebabkan dirinya menangis. Fa'akhbarahu Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, menjelaskan kepada malaikat Jibril alasan kenapa beliau menangis. Aku ini diutus oleh Allah. Dikongkon takok nang sampean nang jenengan tuh, opo kok jenengan menangis? Sampean jawab, engko aku cek iso matur nang Gusti. Engko nek gak sampean jawab, aku ngadep nang Gusti Allah mek nggo pertanyaan tok gak jawabane. Nilainya 0 kok. Ya, bima qala wa alam, meskipun Allah sudah tahu ummati tadi kenapa. Faqala Allah, setelah itu malaikat Jibril kembali kepada Allah dan menyampaikan jawaban yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, begini. Oh, meskipun Allah sudah tahu, ya aku ngerti, cuma anu aja ini supaya jadi hadis. Faqala Allah, maka Allah kemudian mengatakan kepada Jibril, idhab ila Muhammad, pergi lagi ke sana. Wis, kamu sudah tanya kepada Nabi Muhammad dan kamu sudah mendapatkan jawabannya. Sekarang pergi lagi ke Nabi Muhammad. Fakul, cuma kali ini kamu tidak usah tanya, langsung katakan kepada Muhammad, sanurdika fi ummatika wala nasuka. Bilang bahwa aku, kata Allah, meridhoi doanya. Allah meridhoi doamu Muhammad. Ummati, umatmu akan diampuni semua oleh Allah karena engkau bisa memberi syafaat. Dan aku tidak akan mengecewakanmu. Doamu aku kabulkan dan janjiku aku penuhi. Kamu tidak akan kecewa. Maka kita ini kalau mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, kita akan selamat. Dan saya kok yakin kita semua ini selamat semua. Karena tadi itu doanya Nabi Muhammad. Ummati ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari hadis ini saya kemudian mengatakan, kalau kita ini berbuat dosa dan Allah menyiksa karena kita berbuat dosa, tentu Allah punya perasaan tidak enak sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah. Dan tadi sudah berjanji, kita hukum umat Nabi Muhammad. Wong Muhammad itu kekasihku, mosok aku ngukum umat kekasihku. Itu kan sama dengan kita ini punya anak yang kita sayangi, punya mainannya kita rusak kan tidak mungkin. Iki mainannya anakku sing tak sayangku nek tak rusak areke gelo, wah sakno. Kan perasaannya begitu. Jadi kalau kita ini berbuat maksiat, itu bikin kepikirannya Allah. Kira-kira begitu. Ya. Karena tadi kalau kita mau diazab, punya perasaan dengan Nabi Muhammad tadi, kekasihnya. Dan begitu juga Bapak Ibu, kalau kita ini berbuat maksiat, Nabi Muhammad ini malu kepada Allah. Malu. Ya, waduh, ada umatku yang berbuat maksiat dan mestinya kan disiksa itu oleh Allah. Terus Nabi Muhammad minta ampunan ummati kan malu. Sementara Nabi Muhammad ini pemberi syafaat. Nanti umatnya nuntut, Nabi katanya engkau ini pemberi syafaat, lalu mana syafaatmu untukku? Maka Bapak Ibu, kesimpulan dari hadis tadi itu yang saya bisa sampaikan adalah jangan bikin kecewa Allah,
jangan bikin kecewa Nabi Muhammad. Jangan bikin kecewa Allah, karena kita ini adalah hambanya dan umatnya Nabi Muhammad, kekasihnya Allah. Maka kalau kita berbuat maksiat itu mengecewakan Allah. Dan juga kita akan mengecewakan Nabi Muhammad, karena kita ini umat dari sosok pemberi syafaat, dan beliau juga adalah kekasihnya Allah. Maka kalau kita hendak berbuat maksiat, ingat itu gak jadi. Waduh, iya kan? Gak wis. Maka orang yang berbuat maksiat itu dalam hadis Nabi dijelaskan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berbuat zina saat melakukan perbuatan zina itu dia sudah kehilangan iman, nggak ingat lagi sama Allah, nggak ingat lagi sama Rasulullah. Kalau ingat, nggak mungkin melakukan kemaksiatan itu. Ini yang pertama. Ya, supaya kita nanti itu bisa menikmati hidup ini. Yang kedua, mari kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa atau maksiat. Karena dalam hadisnya Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah itu akan sangat suka jika ada hambanya yang mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah. Jadi saat Allah memberikan kita keringanan, itu kita ambil, Allah senang. Maka kalau kita musafir, perjalanan jauh, sholatnya kan dapat rukhsah, keringanan, agar dijamak kemudian dikosor. Itu kalau kita ambil, Allah senang. Sebagaimana Allah juga benci, marah jika ada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Marah, Allah itu marah. Tetapi itu tadi, saat marah, iki hambaku, iki umatnya Nabi Muhammad, tapi marah. Kalau kita jadi orang itu kan akhirnya kan banting-banting apa yang bisa kita banting. Iki tak seneni anakku, tak sayangi, gak tak seneni kok ndablek ngene. Wah, akhirnya yang kita pukul kan bukan anak kita, tembok tua gitu pelampiasannya. Jadi Allah marah, murka kalau ada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Allah itu maha pengampun, karena Allah tahu bahwa manusia ini tidak bisa lepas dari dosa. Karena manusia diberi oleh Allah yang disebut dengan hawa nafsu dan syahwat. Jadi hawa nafsu itu condongnya untuk mengajak kita melakukan sesuatu yang berbentuk syahwat. Syahwat itu adalah sesuatu yang bentuknya lezat, nikmat menurut ukuran manusia. Bisa positif, bisa negatif. Maka nafsu itu bisa digunakan untuk sesuatu yang positif, bisa juga digunakan untuk sesuatu yang negatif. Karena nafsu atau hawa nafsu itu kecondongan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disenangi. Dan umumnya memang sesuatu yang disenangi itu bentuknya syahwat, syahiyah, kelezatan, kenikmatan menurut ukuran manusia, sehingga bentuknya bisa positif sehingga dia halal, juga bisa bentuknya negatif sehingga dia haram. Tetapi dalam ayat Al-Quran disebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu yang ada pada diri kita, yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bentuknya kenikmatan atau kelezatan, umumnya negatif. Sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi la'ammaratun bisu. Jadi tidak semua nafsu itu buruk, bagus. Kita ngaji itu kalau nggak ada dorongan nafsu nggak berangkat. Nafsu untuk mengaji.
Karena punya hawa nafsu tadi itulah manusia dalam hidupnya tidak pernah merasa puas, kurang terus. Dan itu Allah yang menciptakan. Dan dengan nafsu itu sebetulnya memang kita bisa merasakan nikmatnya Allah. Kita makan tempe saja, kalau kita ini makannya dengan nafsu, tempe itu terasa nikmat. Kalau tidak ada nafsu, tempe tidak akan menjadi nikmat. Maka Allah menciptakan nafsu dan ditaruh dalam diri manusia supaya manusia bisa merasakan nikmatnya Allah. Jadi ada unsur positifnya nafsu itu, tapi juga ada unsur negatif karena tadi la ammaratun bisu, seringkali mengajak kita kepada sesuatu yang bentuknya negatif. Maka tugas kita adalah mengendalikan. Jadi bukan menghilangkan, tetapi mengendalikan. Gak bisa kita hilangkan karena itu ciptaannya Allah, dan gak boleh kita menghilangkan. Mohon maaf Bapak Ibu, di Mesir itu fatwa ulama Mesir mengatakan khitan perempuan dulu itu bermadzhab Syafi'i wajib. Tapi di Indonesia ini saya pernah membawa anak saya yang perempuan nomor 1 untuk dikhitan, tidak menemukan satu dokter pun yang mau, karena di Indonesia tidak boleh. Sehingga kalau dia melakukan itu dia kena pasal pelanggaran medis. Di Mesir itu kemudian khitan untuk perempuan itu harus memperhatikan aspek-aspek tertentu, diantara jangan sampai menghilangkan nafsu syahwatnya. Dosa tidak boleh. Artinya nafsu ini tidak boleh dihilangkan, tetapi apa? Dikendalikan. Maka nafsu amarah, marah, emosi itu tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa adalah kita kendalikan. Maka ayatnya adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa mengendalikan emosi, bukan orang yang bisa menghilangkan emosi. Tidak ada. Ayatnya itu mengendalikan. Jadi nafsu ini harus kita kendalikan. Maka dalam ayat Al-Quran kita temukan di surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang mampu menahan diri dari ajakan hawa nafsu, mengendalikan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka ia akan menjadi penghuni surga. Jadi nafsu ini Bapak Ibu harus kita kendalikan. Ya. Kalau tidak, wah bahaya. Ya. Nah, apa sebetulnya yang membuat bentuk nafsu yang ada pada diri kita ini negatif? Apa juga yang membuat bentuk nafsu yang ada pada diri kita ini menjadi positif? Pertama adalah asupan makanan yang kita konsumsi. Kalau asupan makanan yang kita konsumsi ini adalah haram, atau dari uang yang memperolehnya dengan cara haram, atau jenisnya halal tetapi tidak dibacakan asma Allah bismillahirrahmanirrahim, maka asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini disertai oleh setan. Dia masuk, kemudian masuk melalui makanan kita konsumsi, kemudian masuk setan ini melalui saluran darah, yajri majrad dam, masuk melalui saluran darah. Nah, darah ini kan yang kemudian masuk ke dalam fisik kita, termasuk yang membantu untuk memompa hati jantung kita ini. Nah, kalau di situ sudah penuh dengan setan, maka hati kita ini penuh dengan was-was. Was-was itu dari bahasa Arab waswasah,
godaan setan. Maka saat kita ini was-was, itu karena ada godaan setan. Was-was. Wah, itu godaan setan itu. Dari mana tadi? Asupan makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, karena tadi kan ada jenis makanan halal, tetapi waktu dikonsumsi tidak diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di situ peran zikir kepada Allah itu juga memiliki kekuatan untuk membuat nafsu kita ini positif atau negatif. Orang yang aktif berzikir kepada Allah, maka zikir tadi itu, ya, zikir itu tadi memompa pikiran dan jantungnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyatu dengan Allah, sehingga jantung kita ini, hati kita bertasbih kepada Allah, maka dia bertarung dengan setan yang masuk melalui aliran darah tadi dan bertarung. Semakin kuat zikir kita, maka kekuatan kita semakin bagus, imun kita semakin bagus. Zikir. Maka dalam ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita rajin zikir, hati yang was-was berubah menjadi tenang, karena setan terkalahkan oleh kekuatan zikir. Maka Bapak Ibu, kita ini wajib dalam sehari sholat 5 kali minimal. Dalam sholat wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Ternyata di balik itu ada doa yang sangat luar biasa kita baca, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini doa supaya kita ini bisa menjalani kehidupan ini, ya, seperti orang-orang yang mendapatkan nikmat, atau seperti orang-orang yang bisa menikmati hidupnya. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini terasa nikmat dan kita ingin bisa menikmati hidup ini, baca ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan menuju jalan yang dilalui oleh orang-orang yang bisa menikmati hidupnya, atau menikmati nikmat yang Engkau berikan kepada mereka. Maka mari kita buat hidup kita ini terasa nikmat. Loh, gimana caranya? Mari kita pahami bahwa semua yang kita alami dalam kehidupan ini adalah nikmat. Ngantuk itu nikmat. Ngantuk saja itu nikmat. Karena yang ngasih ngantuk itu Allah. Gak bisa kita program engkau jam 10 aku tak ngantuk. Gak bisa. Wis diprogram gak ngantuk. Pingin gak ngantuk malah ngantuk. Jadi yang bikin ngantuk itu siapa? Allah. Karena yang bikin Allah, maka itu nikmat. Alhamdulillah saya bisa ngantuk. Bayangkan kita tidak bisa ngantuk, nggak bisa tidur. Itu orang bisa emosi. Aku besok turu kayak ini. Wah, akhirnya kan dia ke dokter loh. Nggak bisa tidur aja kok ke dokter. Mestinya kan disyukuri besok turu. Saya itu ingin seminggu itu nggak tidur, pingin gitu. Pingin. Gimana sih rasanya nggak tidur seminggu itu? Sebab kata guru saya itu maksiatnya mata itu 2. Aduh, perasaan saya 1 maksiatnya mata itu melihat sesuatu yang dosa. Ini enggak 2, tidur itu maksiat katanya. Loh, kenapa kok tidur itu maksiat? Karena saat kamu tidur, kamu lupa sama Allah. Mana ada orang tidur ingat sama Allah? Wong kita hidup saja lupa, apalagi tidur. Berarti sudah maksiat itu. Berarti kita ini selalu maksiat. Tidur lupa Allah maksiat, melek lihat maksiat yang dosa-dosa. Maksiat tok isinya mata ini. Jadi ngantuk itu nikmat.
Tidur itu juga nikmat. Karena tadi ada orang tidak bisa tidur, ke dokter dia. Stres. Ada kemarin teman saya juga tetangga, pemain bulu tangkis. Aku mari main bulu tangkis gak sok turu. Terus tak ombani bodrek. Tetep gak turu-turu. Ternyata di sakunya itu bungkus bodreknya masih ada. Pas diambil ditunjukkan, aku jukuk bodrek. Ternyata saya baca apa? Bodreksin. Ya Allah. Tambah gak iso ngantuk guyu. Jadi yang dikonsumsi tadi bodreksin, bukan bodrek. La ilallah, bodreksin katanya. Salah juku. Sama rasa capek itu juga nikmat. Supaya kita bisa istirahat. Maka dalam kondisi apapun itu harus dipahami sebagai nikmat. Maka orang bule mengatakan just be happy. Yus, hidup ini buat saja bahagia, nggak usah dibuat susah. Kalau ada orang susah itu kita tanya, atau ketemu orang tuh biasa kita tanya, are you happy? Kamu bahagia? Kalau dia bilang yes, iya saya bahagia, ya sudah, lanjutkan apa yang kau lakukan. Karena saat ini kamu bisa bahagia diantaranya karena sesuatu yang engkau lakukan. Jadi kalau kita ini merasa bahagia, yang kita lakukan kita lanjutkan. Tapi kalau kita ini tidak bahagia, harus kita tanya dulu diri kita. Kita ini tidak bahagia, ingin bahagia atau tidak? Kan ada orang, kamu bahagia? Enggak. Pingin bahagia? Enggak. Kan ada begitu. Ya sudah, lanjutkan yang kamu lakukan. Kamu memang pinginnya enggak bahagia kok. Tapi kalau kamu saat ini tidak bahagia dan ingin bahagia, maka kamu harus melakukan sesuatu yang lain yang bisa membuatmu bahagia. Sederhana bahagia itu. Bisa menikmati hidup ini itu sederhana. Kita sendiri yang menciptakan. Covid ini kalau kita anggap nikmatnya Allah, nyantai, enak. Enak. Termasuk saya awal-awal dulu merasa enggak enak. Apa? Ngajar harus online. Waduh susah. Buka Zoom ini, terus paketannya cepat habis. Oh, ribet. Sekarang enak ternyata ya. Enggak perlu ke kantor. Mobil nganggur terus di rumah. Ngajar itu sambil sarungan. Kan yang kelihatan begini saja separuh. Pakai jas, dasi, tapi sarungan. Sepatu nganggur sudah tidak pernah kepake. Ya, karena online. Dulu awal-awal stres. Lama-lama nikmat. Karena apa tadi? Kita paksa untuk bisa menikmati suasana itu. Jadi kalau kita tidak buat nikmat, kapan kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah? Jadi harus kita buat hidup ini nikmat. Caranya bagaimana? Hiduplah seperti makhluk Allah yang sedang berada dalam rahim. Apa makhluk Allah yang sedang berada dalam rahim itu namanya? Janin. Calon bayi itu. Kenapa tempat itu disebut dengan rahim? Karena dia memberikan rahmat kepada penghuninya dan dia merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Coba kita lihat janin yang ada dalam rahim itu. Tidak butuh pakaian, tidak butuh sepatu, tidak butuh rumah, tidak butuh kendaraan, tidak butuh duit. Dia bisa hidup. Nikmat dia. Kalau boleh tidak keluar itu. Tapi karena ada masanya dia harus keluar. Hiduplah seperti makhluk Allah yang sedang berada dalam rahim. Wah, gimana itu bentuknya? Hidup seperti makhluk Allah yang sedang berada dalam rahim. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Allah ini sudah melimpahkan rahmatnya kepada kita melalui sifatnya yang Rahman dan sifatnya yang Rahim. Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim. Karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, maka Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita manusia ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmat
bahwa Allah ini sudah memberikan kita rahmatnya melalui sifatnya yang Rahman dan Rahim, kita akan bisa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kenapa kita bisa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin? Karena kita mendapatkan rahmat dari Allah, karena Allah ini zat yang maha rahman dan maha rahim. Maka supaya kita bisa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala sesuatu perbuatan harus kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, kullu amrin dibalin, setiap perkara perbuatan yang bagus, la yabda'u bi bismillah, tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, ada sesuatu yang hilang. Jadi surat Al-Fatihah ini ternyata pertama harus kita mengawali bismillah supaya kita bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah memberikan kita rahmat melalui sifat Rahman dan Rahim. Tetapi tidak semua orang bisa merasakannya. Supaya bisa merasakannya, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ini. Jadi harus kita buat nikmat hidup ini. Maka banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir, ingat kepada Allah. Jangan bikin kecewa Allah, jangan bikin kecewa Rasulullah. Penyebab utama kita tidak bisa menikmati hidup ini karena kita ingat Allah hanya sewaktu-waktu. Ya, hanya sewaktu-waktu. Saat susah ingat Allah, saat senang lupa sama Allah. Jadi luar biasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan nasullaha fa'ansahum, mereka melupakan Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Maka tadi kalau kita ingat fadkuruni adkurkum, kalau kita ingat Allah, Allah mengingat kita. Kalau kita melupakan Allah, Allah juga melupakan kita. Kalau Allah sudah melupakan kita, ajur hidup kita Bapak Ibu. Ajur wis. Sorong. Karena menciptakan kehidupan ini Allah. Kata Nabi, man nasyallaha fa'ansahul. Siapa yang melupakan Allah akan dilupakan oleh Allah. Jadi kalau kita dilupakan oleh Allah, aduh, ditinggal, gak diurusi hidup kita sama Allah. Waduh, soro Bapak Ibu hidup kita. Ya, soro hidup kita. Maka penting sekali kita menjaga diri kita dengan cara mengendalikan hawa nafsu kita supaya hidup kita terasa nikmat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadi hamba Allah yang mampu menikmati hidup ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Kita buat kondisi yang ada di sekitar kita ini bagian dari nikmatnya Allah. Nah, mungkin ini sebagai sharing saja. Ternyata saya juga pernah positif COVID. Cuma termasuk OTG, orang tanpa gejala. Tidak sampai mengganggu pernafasan, hanya demam, batuk, tetapi saya terserang. Sehingga saya sempat di terapi uap untuk disedot cairan COVID yang ada di dalam tubuh saya itu. Dan ternyata saya diserang melalui lambung. Jadi sekarang ini banyak orang sakit-sakit lambung itu bagian dari kena COVID. Model baru serangan COVID itu melalui lambung. Nah, di antara terapi yang saya lakukan itu Bapak Ibu, saya mengkonsumsi air bekas cucian beras.
Apa namanya? Iya. Kan dulu kalau istri saya habis bersihkan beras itu, airnya dibuang ke bunga pot, subur, mati, hidup lagi itu. Nah sekarang untuk menghidupi diri saya air itu tidak lagi untuk bunga. Tajin. Kalau tajin kan habis masak, ini baru di. Kalau istri saya itu membersihkannya pakai air keran biasa, maka habis itu dimasak dulu, direbus supaya kumannya mati. Tapi kalau membersihkannya pakai air galon isi ulang kan bisa langsung diminum. Itu langsung saya minum. Putih itu. Nah, itu untuk terapi lambung. Alhamdulillah dengan itu bisa ikhtiar saya dikabulkan untuk lambungnya menguat. Jadi lambungnya yang mulai melemah itu kemudian bisa diterapi dengan itu. Jadi air itu yang kita gunakan, lambung. Dan saya sampai beli alat apa itu namanya untuk uap itu di Darmo itu 600.000. Jadi saya masih sering pakai terapi itu. Kalau sekiranya habis kumpul sama orang banyak atau apa, barangkali ada yang masuk kan bisa dibersihkan. Waktu dibersihkan itu keluar cairan itu ya, yang cairan kental warna agak krem ya, ada kuning itu cairannya banyak di tisu saya tuh. Waktu dibersihkan itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi melalui lambung. Nah, kita perkuat lambung kita itu supaya aman di situ. Ya, lambung. Nah, di antaranya itu. Di samping juga kita mengembalikan diri kita kepada Allah dengan berzikir. Jadi la ilaha illallah, saya pasrahkan semuanya supaya nambah imun saja tadi. Supaya nambah imun. Di samping itu, karena semua penyakit itu yang ngasih Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Jadi kita ruqyah sendiri saja, tidak usah minta orang lain membantu ruqyah, kita ruqyah sendiri. Ya, itu diantaranya. Mudah-mudahan kita bisa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, usia kita panjang dan bisa menambah amal kebaikan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Ada mic-nya itu. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan waktu kepada Abah Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.